Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Fajri ya, the first student. Masya Allah. Kita tunggulah bentar ya Fajri ya. Nanti kalau udah gini juga lanjut aja kita. Karena enak macam peripat kita ya kan. Apa kabar antum? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar ya, kita tunggu Fajri ya. Coba diingatkan lagi orang tuh. Bilang, "Wih, masuk wih," bilang. Tadi yang sebelumnya Ram. Sebelumnya Ram. Yang kelas sebelumnya mata Ram. Tirto, cuman rekaman. Oh dia nggak live Zoom. Kelas 10 di EC. Sebelum ini tadi pelajaran pertama. Hah? Rame. Assalamualaikum, Sina. Masuk Sina Pinayungan dan Muhammad Aidil. Apa kabar Aidil dan Sina Pinayungan? Baik ya. Kok pelan kali suaranya Dil? Kok pelan? Kurang besar volumenya. Udah. Baik, kita mulai aja lah ya. Alhamdulillah udah masuk 3 orang. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz saya cintai karena Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Lonuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semua? Semoga antum semua ya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan yang mulia ini. Baik, anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintai karena Allah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah sampai di tabel sudut istimewa. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal, tidak satu pun yang mengumpulkan hafalannya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin kan Ustaz katakan kirim voice note hafalan perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Ya. Ya, mudah-mudahan ya karena ada kesibukan ya, mungkin lupa. Tapi Ustaz harapkan tetap dikumpul ya, tidak apa-apa menyusul karena akan ada nilai untuk hafalannya, nilai praktek atau nilai hariannya ya. Baik, kita semua sampai sini. Nah, kita masuk judul yang baru ya, bukan bab baru ya, tapi subbab baru masih di bab trigonometri, yaitu bagaimana kita menentukan perbandingan trigonometri sudut yang berelasi. Kalau mendengar kata relasi, apa artinya coba? Apa arti relasi? Aktifkan mikrofonnya. Oh, Muiz masuk. Niko. Coba aktifkan semuanya mikrofonnya. Afwan ya, afwan sebelumnya kepada Muiz, Niko ya. Insyaallah nanti Ustaz akan kasih balasan apanya ya, tugas ya.
Muiz, sehat? Ya, alhamdulillah. Kemarin udah beli baju baru ya ke Medan ya? Enggak ya? Masya Allah. Atau sekarang ke Medan ya kan beli baju baru Araya. Oke. Oh, taib. Yalah kan mesti ada baju yang lama ya kan? Taib. Coba aktifkan dulu mikrofonnya semua. Tanpa terkecuali. Kulluhum. Kullukum. Taib. Ustadz mau tanya dulu relasi. Relasi kalau secara etimologi ya. Secara bahasa artinya apa? Relasi. Apa arti relasi? Hubungan, Masya Allah. Hubungan. Jadi kali ini kita akan pelajari bagaimana menentukan nilai trigonometri untuk sudut-sudut yang saling berhubungan. Hubungannya di mana hubungannya? Iya, kembali lagi. Berelasi artinya dia berelasi dengan sudut istimewa. Itu dia. Ada hubungannya dengan sudut istimewa. Ya. Berikut ini cara menentukan. Berikut ini ketentuan menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent sudut-sudut pada setiap kuadran. Perhatikan. Pada kuadran 1, bagaimana kita menentukan nilai sinus, kosinus, tangent beberapa untuk sudut di kuadran 1? Ini tidak lagi belum pakai rumus. Antum cukup menghafal atau melihat tabel sudut istimewa. Sinus 30, kosinus 45, tangent 60 dan seterusnya. Jadi angka-angka yang ada pada sudut istimewa itu letaknya pada kuadran 1. Jadi itu enggak pakai rumus. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, belum ada satupun yang mengirimkan hafalannya. Karena kemarin saya katakan, kirimkan voice note hafalan tabel sudut istimewanya. Ya mungkin antum lupa ya, terluput dengan kesibukan Ramadannya yang banyak ya. Ya tidak mengapa, tapi tetap harus kumpul karena Ustaz akan ambil nilai dari situ. Ya. Tinggal dihafal aja sinus 0, sinus 30, sinus 45, sinus 60, sinus 90. Lihat tabelnya dihafal, setorkan via voice note. Oke? Jadi di kuadran 1 anak Ustadz itu enggak pakai rumus dia, otomatis dari hafalan sudut istimewa kita. Di kuadran 2 barulah dia pakai rumus. Apa rumusnya? Ini dia. 180 derajat, ini ada derajatnya ya. 180 derajat kurang A. Kuadran 3 ya ini pokoknya ada derajatnya ya. Ingat aja 180 ini maksudnya 180 derajat kurang A. Di kuadran 3 180 derajat tambah A. Kuadran 4 360 derajat kurang A. Sabar, masih bingung mungkin antum. Itu maksudnya cemana? A itu siapa? Oke, sabar. Ya. Kemudian antum bisa lihat di bawahnya. Ini di sini, ini dibuat tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kemarin kan yang kita cukupkan untuk dihafal kan 0 sampai 90 ya kan? Betul? 0 sampai Halo? 0 sampai 90 aja. Selebihnya itu nggak usah dihafal, ada caranya. Kenapa? Karena lebih dari 90 itu sudah berada di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itulah yang pakai cara ini. Pakai cara ini kita. Makanya cukup yang antum hafal, cukup sudut-sudut nilai sinus, kosinus, tangent pada kuadran 1 saja. Untuk kuadran 2, 3, 4, jadi kalau dilihat di tabel ini kuadran 2, 3, 4 itu dimulai dari berapa? Ustaz tanya dulu, kuadran 1 itu dari berapa sampai berapa? Yuk, kuadran 2 sampai 180 ya kan? Ya, kuadran 3 sampai 270. Kuadran 4 sampai 360. Gitu dia.
Jadi mulai 120 derajat, 135, 150 sampai 360 itu nggak usah dihafal. Ada caranya. Antum cukup hafal dari 0 sampai 90 yang termasuk ke dalam sudut istimewa. Walaupun di sini dibilang dia sudut istimewa semua. Sebenarnya ini 120 sampai ke bawah ini nggak disebut sudut istimewa, melainkan dia sudut berelasi. Nah, berelasi berhubungan dengan sudut istimewa, itu dia. Baik, nanti Ustaz akan jelaskan. Jadi, kalau antum sudah hafal 0 sampai 90, ketika ditanya nantinya, berapa kosinus 150? Ada caranya. Ini enggak usah dihafal, banyak kali nanti kalau antum hafal. Kan? Cukup antum hafal 0 sampai 90. Dah, ini aja antum hafal. Ini yang Ustaz minta kemarin untuk disetorkan. Selebihnya ada caranya, ya. Ini dia caranya. Nanti Ustaz contohkan. Ada ini. Iya. Gini aja, Mam pegang gini aja apa aja. Sedikit aja deh, sedikit aja. Apa nih, Mam? Memang sengaja orang sedikit aja. Sebentar ya. Udah, aja nah. Udah bisa tangan kanan. Udah. Oke, nampak di layarnya. Oke, gini cara ngerjakannya, tengok. Kalau Ustaz tanya misalkan sinus 30 derajat berapa? Udah nggak apa, tengok aja tabelnya. Belum hafal, tengok tabelnya. Berapa sinus 30? 1/2. 30 kan mesti dikeluarin 1 ya kan? Dikeluarin 1 berarti nggak perlu pakai rumus. Coba kita mainkan sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat. Ini kuadran berapa nih 120? Kuadran 2. Ya. Makanya pakai cara ini. Kuadran 2 apa rumusnya? Apa rumus kuadran 2? Oke, jadi ini anak Ustaz, ini anggap ininya si A. Apaan? Ini apaan? Bukan ini sih A. Lihat, gini dia. Jadi sinus 180 derajat ya dikurang 180 dikurang berapa sama dengan 120. Bagus. Inilah yang kita anggap sebagai A. Iya, berarti nilai sinus 120 itu sama dengan nilai sinus. Gitu dia. Tengok berapa sinus 60. Makanya tadi saya bilang nggak usah dihafal. Ada caranya. Berapa sinus 60? Iya, setengah 1/2 akar 3. Baik. Oke, tambah lagi contohnya. Coba kita cari kosinus 225. Kuadran berapa ini? Ya, bagus, kuadran 3. Kuadran 3 apa rumusnya? Bagus. Berarti 180 ditambah berapa
supaya 225. Berapa? 180 tambah berapa supaya 225? Hah? 45, bagus. Berarti kosinus 225 setara dengan kosinus 45. Berapa kosinus 45? 1/2 akar 2. Kita lihat, berapa kosinus 45? 1/2 akar 2. Nah, jadi gitu dia. Jadi sudut-sudut dari kuadran 2, 3, 4 antum nggak perlu hafal, caranya ada. Makanya ini ingat. Ini ingat nih. Kalau ini dihafal. Ya, kalau ini dihafal, kalau ini diingat. Oke? Yuk kita coba kuadran 4. Saat mau cari tangen dulu, tangen. Tangen 330 yuk. Kuadran berapa tuh? Hah? 4, bagus. Apa rumus mencari besar sudut di kuadran 4? Udah aman. Oh gitu. Apa rumusnya mencari rumus kuadran 4? Oke, mainkan. 360 dikurang berapa supaya 330? Bagus. Otomatis tangen 330 pasti sama dengan tangen berapa? Iya. Udah, cari, tengok nilainya di tabel istimewa berapa tangen 30? Berapa tangen 30? Oke. Itu dia tadi Ustaz katakan, makanya antum nggak perlu hafal. Cukup yang tabel sudut istimewa aja 0 sampai 90 itu yang dihafal. Selebihnya nggak usah dihafal, ada caranya. Oke ya. Ustaz kasih 3 soal ya. Boleh? Kan semangat ya. Nanti antum cocokkan. Nanti antum tengok di tabel ini. Betul nggak ya jawaban Ana? Gitu kan sini. Cuman caranya Ustaz mau nengok caranya, ya. Udah 3 soal. Kerjakan dengan cara contoh yang Ustaz contohkan tadi, itu dia. Ya. Pakai, jangan lupa. Untuk kuadran 2 rumusnya 180 kurang A. Kuadran 3 180 tambah A. Kuadran 4 360 kurang A. Tengok sudutnya. Yang pertama kali antum harus lihat
ini sudut ini di kuadran berapa nih ya? Nah, itu dulu. Setelah tahu, mainkan rumusnya, baru kembalikan dia ke tabel istimewa. Nah, udah. Coba kerjakan, ini dikumpul. Enggak payah ini, bentar aja nih ngerjakannya. Ustaz ingin mau apa? Melihat kemampuan antum. Enggak payah nih. Mainkan sinus 150 derajat, kosinus 210 derajat, tangent 315 derajat. Ya. Oke. Kar, mana kar? Oh, cos 210. Sinus 150 derajat, kosinus 210 dan tangent 315 derajat. Coba mainkan. Jadi nanti antum sudah nggak canggung lagi atau nggak kesulitan menentukan nilai-nilai sinus pada kuadran 2, 3, 4. Kalau kuadran 1, hafal tabel istimewanya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada 5 menit lagi kita. Ada ya? Oke, dicoba di rumah 3 soal. Saya harapkan dicoba 3 soal ini. Catat dulu. Udah dicatat kan? Udah, mainkan. Nanti kumpul via WA akan masuk ke dalam nilai harian antum. Ya. Oh, tabel istimewa. Udah mau dimainkan aja ya. Tuh. Tabel istimewa itu sampai 90. Ada yang udah dapat? Kalau ada yang udah dapat enggak apa-apa, saya tunggu bisa ada 5 menit. Mainkan lah. Itu tabel istimewanya. Silahkan mainkan rumus. Ya. Pertama identifikasi dulu sudutnya letaknya di mana. Kemudian masukkan rumus, mainkan rumus, kemudian terakhir kembalikan ke sudut istimewa untuk menentukan nilainya. Apa nih? Apa pohon dipakai? Kalau jawabannya udah ada di tabel ini, tapi Ustadz ingin caranya. Ya, Ustadz ingin caranya. Cara penggunaan rumusnya tadi. Ya, antum nanti mau dites besar sudut pada kuadran 2, 3, 4 enggak masalah lagi. Tapi kuncinya memang harus hafal dulu nilai-nilai sudut istimewa. Akhtar, Sina, Muiz, Hakim, Niku, Arik, Ananda, Nopal, Farel, Hakim Jadid. Ada yang udah dapat? 1. Nomor berapa rel? 1. Boleh. Cocok kan? Berarti jawaban antum nanti harus minus setengah. Oh, Ustaz belum jelaskan. Astagfirullah, lupa Ustaz. Kenapa minus ya? Insya Allah nanti ya. Nanti di minggu depan, betul-betul. Lupa Ustaz.
Ini Ustaz kok bisa minus? Ah ya betul. Ini tadi pun luput Ustaz ya. Betul. Insyaallah. Nanti Ustaz akan jelaskan kenapa kok bisa minus, kenapa plus gitu kan. Dari mana ini saat tanda-tanda ini. Ah gitu dia. Yang penting antum pahami cara ngerjakan dengan kaidah rumus tadi dulu. Masalah tanda nanti memang dia harus pakai jawabannya, nggak boleh harus jelas tandanya apa. Nanti salah dia memang, betul. Lupa Ustaz. Nanti insyaallah Ustaz di pertemuan berikutnya Ustaz jelaskan apa bagaimana menentukan tandanya. Baik, sambil antum mengerjakan ya, karena waktu kita juga sudah berakhir ya. Ustaz harapkan nanti selesai dikerjakan dipoto, kirimkan ke WA Ustaz ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Ustaz yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai karena Allah. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Pada Allah Ustaz mohon ampun. Ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kita. Ya, tetap semangat. Ya, masih ada kesempatan untuk terus meningkatkan ibadah kita. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sanan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.